30 seconds. Fifteen seconds. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala kenikmatan, limpahan rahmat serta hidayahnya, dan kepada para perantara agama dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'i tabi'in, alim ulama, para muballighin muballighah, dan pejuang-pejuang agama Allah, agama Islam yang telah berhasil mensukseskan, mewujudkan agama ini sehingga berjalan dengan lancar hingga saat ini. Maka semua kita syukuri, alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Kepada para peserta asrama himpunan online, kehadirannya pada kali ini disyukuri, jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Selanjutnya mari kita buka hadisnya, melanjutkan Kitabul Ahkam halaman 106. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah qalat, berkata sapa Ibu Aisyah, karena telah ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza amarahum, ketika memerintahkan siapa Nabi hum pada mereka para sahabat, amarahum maka memerintahkan siapa Nabi hum pada mereka para sahabat, minal a'mal, dari beberapa amal, bima dengan apa-apa, yutiquna yang mampu mereka atau yang kuat mereka. Jadi Nabi itu ketika memerintahkan umatnya untuk melakukan suatu amalan, maka Nabi memerintahkan amalan-amalan yang sekiranya mereka mampu mengerjakan
amalan tersebut. Jadi tidak dipaksakan di luar kemampuan. Qalu berkata mereka para sahabat, inna sesungguhnya kami, ikulasna tidak ada kami, kahai atika seperti keadaan engkau Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Karena innallaha sesungguhnya Allah, iku qad ghafara, sungguh-sungguh telah mengampuni. Siapa Allah? Qad ghafara, sungguh-sungguh telah mengampuni. Siapa Allah? Laka, bagimu Nabi, ma pada apa-apa, taqaddama yang telah lewat, apa ma, min dzanbika dari dosa engkau Nabi, wama dan apa-apa, maksudnya dosa, ta'akhkhara yang akhir, apa ma. Nah, lalu para sahabat merasa apa yang diperintahkan oleh Nabi itu terlalu ringan. Kok cuman begini ya perintahnya Nabi kepada kita. Sehingga mereka melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami ini tidak seperti engkau. Engkau adalah orang yang sudah diampuni oleh Allah, baik dosa-dosa yang telah lewat, dosa-dosa yang dulu, dan dosa-dosa yang akhir. Kalau cuma diperintah seperti ini saja Nabi, ya nggak cukup untuk menghapus dosa-dosa kami. Kami tidak ada jaminan diampuni dosa. Kalau engkau sudah jelas dosa-dosamu diampuni semua oleh Allah. Ya. Jadi seakan-akan mereka menganggap, ya kan, amalan Nabi itu sedikit saja. Ya kan. Wah, berarti ya selama ini kita hanya diperintah begini-begini saja, ya nggak cukup. Belum bisa untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya kalau Nabi dosanya sudah diampuni, sudah dihapus semua. Akhirnya fayaudhabu, maka marah siapa Nabi. Hatta yu'rafa, hingga dilihat opo al-ghadabu, kemarahan, fi wajahihi, di dalam wajahnya Nabi. Dari kata-kata para sahabat itu, kemudian Nabi marah, ya, sampai wajahnya ini kelihatan orang yang marah. Ya. Jadi betul-betul marah Nabi itu. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi bersabda, inna atqakum, sesungguhnya lebih takwanya kalian, lebih takutnya kalian, wa a'lamakum, dan lebih tahunya kalian, billahi, kepada Allah, iku ana, saya. Lalu Nabi bersabda, ya, saya ini adalah orang yang lebih takwa kepada Allah di antara kalian, dan lebih tahu terhadap Allah di antara kalian. Maka ya, mestinya sayalah, ya, yang akan beramal sangat banyak, karena saya tahu siapa Allah. Yang paling tahu siapa Allah saya, dan yang paling bertakwa kepada Allah adalah saya. Mestinya saya ini orang yang luar biasa. Tapi ya kan, Nabi tidak seperti itu, ya kan? Nabi tidak seperti itu. Sehingga Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan amalan-amalan yang sekiranya mereka mampu, ya kan? Nah ini,
Jadi Nabi saja orang yang paling takwa, orang yang paling berilmu tentang Allah, tidak seperti yang dibayangkan oleh para sahabat itu. Jadi Nabi juga ya sederhana, waktunya istirahat juga istirahat. Nanti waktunya malam, bangun malam, sholat lail, sholat tahajud, ya sholat malam. Ya. Habis sholat tahajud, ada waktu sedikit untuk istirahat, Nabi juga tidur lagi. Sampai ada muadzin datang, membangunkan, Nabi bangun, sholat fajar 2 rakaat, baru sholat subuh. Ya, jadi ya tidur, ya istirahat, ya ibadah. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, akhbarana Muhammad bin Ja'far, akhbarana Humaid bin Abi Humaidin At-Tawil, annahu sesungguhnya Humaid ibnu Abi Humaid At-Tawil, iku sami'a telah mendengar dia, Humaid, Anas bin Malikin pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata sopo Anas bin Malik, Ja'a datang sopo salah satu rohtin, 3 orang, ila buyuti azwajin Nabi, pada atau ke rumahnya istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 3 orang datang ke rumah istri-istri Nabi. Yas'aluna, bertanya mereka, 3 orang itu, an ibadatin Nabi, dari ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka datang ke rumah istri-istri Nabi untuk menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi. Falamma ukhbiru, maka ketika dikabari mereka, ka'annahum, seakan-akan sesungguhnya mereka, 3 orang itu, iku taqalluha, menganggap sedikit mereka pada ibadah. Jadi ketika mereka dikabari tentang ibadahnya Nabi, maka mereka menganggap sedikit terhadap ibadahnya Nabi. Wah, cuman gitu ya Nabi itu kalau ibadah. Ya jelas, Nabi sudah diampuni dosa-dosanya semua. Faqalu, maka berkata mereka, wa aina, dan di mana nahnu kita, minan Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad ghufira, sungguh-sungguh telah diampuni, lahu, bagi Nabi, apa-apa, taqaddama, yang telah lewat, apa ma, min dzanbihi, dari dosanya Nabi, wama, dan apa-apa, ta'akhkhara, yang akhir, apa ma. Lalu mereka berkata, bagaimana kita dibandingkan Nabi? Ya nggak mungkin ada bandingannya. Artinya kalau kita hanya cukup mengikuti ibadahnya Nabi, nggak cukup. Karena apa? Nabi sudah diampuni dosa-dosanya. Semua dosanya sudah diampuni, maka Nabi seperti itu sudah cukup. Nah kalau kita, ya belum cukup lah. Gimana ini? Nah, akhirnya qala, maka berkata, sopo ahaduhum, salah seorang mereka, salah satu dari 3 orang itu berkata, amma ana, adapun saya, fa ini, maka sesungguhnya aku, iku usolli, sholat aku, al-laila, di waktu malam, abadan, selamanya, seterusnya.
Lalu akhirnya salah satu dari 3 orang itu ada yang mengatakan, kalau saya akan sholat tahajud setiap malam selama-lamanya, seterusnya, ya kan. Di selama masih hidup saya akan terus melakukan sholat lail semalam penuh. Waqala, dan berkata sapa akhor yang lain, ana aku iku asumu, berpuasa aku ad-dahra, seterusnya, wala uftiru, dan tidak mokel aku. Lalu orang kedua berkata, kalau saya akan berpuasa selamanya dan tidak akan pernah mokel. Jadi setiap hari puasa terus selama hidupnya. Waqala, dan berkata sapa akharu yang lain, orang yang ketiga, ana aku a'tazilu, memisahi aku an-nisa'a, pada wanita. Fala atazawwaju, maka tidak menikah aku. Abadan, selamanya. Orang yang ketiga mengatakan, kalau saya akan memisahi wanita. Saya tidak akan menikah seterusnya, sehingga tidak terpengaruh dengan wanita. Faja'a, maka datang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Nabi? Nabi datang dan Nabi bersabda kepada mereka bertiga, antum, adakah kalian iku alladzina, orang-orang kultum yang telah berkata kalian, kadza, begini, wa kadza, dan begini? Apakah kalian ini adalah orang-orang yang telah mengatakan seperti ini, ya kan? Yang katanya akan sholat lail selamanya, yang satu lagi akan puasa terus selamanya, yang satu lagi akan membujang selamanya. Benarkah? Ama ingatlah, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku Nabi, iku la akhsyakum, niscaya lebih takutnya kalian, lillahi, kepada Allah, wa atqakum, dan lebih takwanya kalian, lahu, kepada Allah. Ketahuilah, saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling takwa kepada Allah. Lakinni, akan tetapi aku Nabi, iku asumu, berpuasa aku, wa uftiru, dan mokel aku. Tapi aku juga puasa, juga mokel. Kadang puasa, kadang tidak. Wa usolli, dan sholat aku Nabi, wa arkudu, dan tidur aku. Ya tidur, ya juga sholat. Ya sholat, ya juga tidur. Ya, tidak sholat terus semalam penuh, setiap malam. Wa atazawwaju, dan menikah aku, an-nisa'a, pada wanita. Aku juga menikah dengan wanita. Faman, maka barang siapa, rohiba, benci dia, an sunnati, dari sunnahku, falaisa, maka tidak ada dia orang minni, dari golonganku Nabi. Maka barang siapa yang benci pada sunnahku, berarti dia bukan golonganku, bukan golongan orang yang menetapi sunnahku. Nah, ini. Berarti intinya bahwa dalam
melakukan suatu amalan itu ya sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi Nabi pun dalam memberikan contoh kepada umatnya, Nabi juga ya sakpol kemampuan sehingga umatnya yang mengikuti juga bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi. Kadang Nabi sholatnya ada 9 rakaat, ada 11, kadang ada juga ya kan 15 rakaat. Nabi pun juga tidur, ya juga istirahat. Puasa juga begitu, ya kan. Puasa ya yang wajib ya puasa Ramadan, ya. Adapun puasa sunnah ya semua dilihat kemampuannya, dan yang paling paling istilahnya paling berat ya, paling berat dan paling pol itu adalah puasa sunnah Nabi Daud ya. Kalau puasa sunnah sing paling polis Nabi Daud, tidak ada yang lebih pol ya. Nggak boleh puasa setiap hari, tidak boleh. Puasa sunnah setiap hari itu nggak ada sunnahnya. Haddatsani Ishaq bin Mansur, haddatsani Ishaq bin Nasrin, haddatsana Abdul Razzaq, akhbarana Sufyan an abihi an ibni Abi Nu'min an Abi Sa'idin Al-Khudri. Qala berkata sapa Abi Sa'id Al-Khudri, ba'atha mengutus sapa Aliun Ali. Wa huwa sedangkan Ali iku bil Yamani di Yaman. Ilan Nabi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidhuhaibatin dengan sedikit emas atau emas sedikit. Fi turbatiha di dalam tanahnya emas, emas yang masih kotor. Jadi Ali mengirim emas kepada Nabi yang jumlahnya sedikit dan masih campur dengan tanahnya, emas kotor. Ya. Waktu itu Ali berada di Yaman. Faqasamaha maka membagi siapa Nabi ha pada emas bainal Aqra ibni Habisin Al-Hanzali, di antara Al-Aqra ibni Habis Al-Hanzali. Thumma ahadi bani Mujasyi'in, kemudian salah satu Bani Mujasyi'. Wa baina Uyainata ibni Badrin Al-Fazari, dan antara Uyainah ibni Badrin Al-Fazari. Wa baina Alqamata ibni Ulathata Al-Amiri, dan di antara Alqamah ibni Ulathah Al-Amiri. Thumma kemudian ahadi Bani Kilabin, salah satunya Bani Kilab. Wa baina Zaidin Al-Khail At-Ta'i, dan di antara Zaid Al-Khail At-Ta'i. Thumma ahadi Bani Nabhan, kemudian salah satunya Bani Nabhan, yaitu yang diberi oleh Nabi ya. Fataghadzabat maka marah sapa Quraisyun orang Quraisy, wal Ansor dan orang Ansor, karena mereka tidak diberi ya, sehingga mereka marah. Faqalu maka berkata mereka Quraisy dan Ansor, yu'tihi memberi siapa Nabi hi pada emas, sonadida ahli Najdin pada pembesar-pembesarnya ahli Najd, wa yada'una dan meninggalkan siapa Nabi na kepada kita Quraisy dan Ansor. Wah, gimana Nabi yang diberi hanya pembesar-pembesar ahli Najd saja, kita tidak dikasih. Qala bersabda siapa Nabi, innama ata'allafuhum, sesungguhnya melunakkan aku Nabi hum pada mereka. Lalu Nabi menjawab, mereka saya kasih itu
Tujuannya untuk melunakkan hati mereka, agar mereka mau menetapi agama Islam. Ya. Jadi mereka saya sengaja saya kasih, sedangkan kalian tidak, ya, karena memang orang Quraisy, orang Ansor sudah penginsap lama. Nah, sedangkan mereka orang-orang Najd itu masih penginsap baru, ya. Sehingga oleh Nabi dikasih. Faqabala, maka menghadap sapa rajulun, seorang laki-laki, ghairul ainaini, yang cekung kedua matanya, natiul jabin, yang keluar jidatnya, nongol jidatnya, nonong jidatnya, kasul lihyati, yang lebat jenggotnya, musyriful wajnataini, yang nongol kedua pasungnya, nongol kedua pasungnya ini nongol, ya. Mahluqur ra'si, yang botak kepalanya. Lalu datanglah, menghadaplah seorang laki-laki yang cekung matanya, matanya ke dalam, ya kan, jidatnya keluar, ya, pasungnya, ya, nongol, jenggotnya lebat, ya, kepalanya botak. Faqala, maka berkata dia rajul, ya Muhammad, wahai Muhammad, ittaqi, takutlah kamu Allah, kepada Allah. Dia datang menghadap kepada Nabi, berkata seperti itu, wahai Muhammad, takutlah kamu kepada Allah. Faqala, maka bersabda sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, faman, maka siapakah, yuti'u, yang taat dia orang Allah, pada Allah, idza asaituhu, ketika menentang aku nabihu, pada Allah. Lalu siapa yang taat kepada Allah ketika saya menentangnya? Artinya, kok semudah itu kalian menganggap saya tidak takwa kepada Allah? Kok segampang itu kalian menganggap saya tidak takut kepada Allah? Berarti saya ini maksiat. Berarti saya ini menentang Allah. Nah, kalau saya menentang Allah, lalu siapa yang taat kepada Allah? Nabinya saja menentang, apalagi umatnya, maksudnya begitu, ya kan? Nah, artinya ya, saya ini sama sekali tidak pernah menentang kepada Allah, ya. Jadi kalau saya dianggap orang yang menentang Allah, nah terus siapa yang bisa taat kepada Allah? Saya ini wakilnya Allah di bumi. Faya'manni, maka percaya siapa Allah ni kepadaku, ala ahlil ardi, atas ahli bumi, wala ta'manuni, dan tidak percaya kalian ni kepadaku Nabi. Allah percaya kepada saya untuk mengatur penduduk bumi ini, tapi kalian justru tidak percaya kepada saya. Nah, Allah saja percaya kepada saya kok. Saya diberi kepercayaan oleh Allah. Saya dipercaya oleh Allah untuk ngurusi orang yang ada di bumi ini. Tapi kenapa kalian justru tidak percaya? Ya. Artinya, ya berarti Nabi bertindak seperti itu ada maksud-maksud tertentu, yaitu untuk kebaikannya umat. Kenapa orang Quraisy, orang Ansor tidak dikasih? Karena sudah dianggap orang lama, keimanannya sudah kuat. Kenapa mereka yang baru-baru dikasih? Tujuannya agar ya kerasan di dalam menetapi agama Allah, biar tambah semangat. Nah itulah.
Fasa'ala maka meminta sapa rajulun seorang laki-laki minal qaumi dari kaum. Qatlahu pada membunuh pada rajul itu. Lalu ada seorang laki-laki yang meminta untuk membunuh rajul itu tadi. Urahu diperlihatkan aku Abi Sa'id, hu pada rajul, Khalid bin al-Walid pada Khalid bin Walid. Setahu saya, ya kan, rajul yang minta untuk membunuh pada rajul itu tadi adalah Khalid bin Walid. Famana'ahu maka mencegahu pada Khalid bin Walid sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh Nabi dilarang, jangan dibunuh. Ya. Falamma walla maka ketika telah berpaling dia rajul yang ya cekung matanya tadi, yang mencela Nabi tadi. Qala maka bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min dhi'i hadza, sesungguhnya dari keturunan ini rajul, sapa qauman kaum, yaqra'una yang sama membaca mereka Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Tapi la yujawizu, tidak melewati apa Al-Qur'an. La yujawizu tidak melewati apa Al-Qur'an, hanajirahum pada tenggorokan mereka. Yamrukuna keluar mereka minal Islam dari Islam. Muruqas sahmi seperti keluarnya anak panah. Minar romiyati dari sasaran. Nabi bersabda, ya kan, dari keturunannya rajul ini tadi, nanti ada kaum ya yang ahli membaca Al-Quran. Jadi keturunan rajul ini tadi ya, adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, ahli membaca Al-Quran. Tapi Al-Quran yang mereka baca itu tidak sampai di tenggorokan mereka. Artinya ya, mereka hanya ahli membaca. Ya, mereka hanya ahli membaca. Tapi ya, tidak ada keimanan di dalam hatinya. Jadi bacaan itu hanya dibaca di mulut dan jangankan masuk ke dalam hati, ke tenggorokan saja tidak. Nah, jadi masuk tenggorokan ini saja enggak, apalagi masuk ke hati. Jadi Al-Quran tidak sampai dalam penghayatan, ya kan? Tapi hanya di mulut saja. Nah, dan mereka sebenarnya keluar dari Islam, ya, seperti keluarnya anak panah dari sasaran. Nah, anak panah keluar dari sasaran, tidak ada bekasnya sama sekali. Nah, jadi betul-betul bukan orang Islam, ya kan? Karena sudah dihukumi seperti keluarnya anak panah dari sasaran, nggak ada bekasnya. Jadi nggak ada keimanan. Yaqtuluna membunuh mereka ahlal Islam pada orang-orang Islam, pada ahli Islam. Wa yada'una dan membiarkan mereka ahlal authan pada ahli berhala. Mereka memerangi orang-orang Islam dan membiarkan pada ahli berhala. Orang-orang yang menyembah patung mereka biarkan, tapi orang Islam mereka bunuh, mereka perangi. Lain adraktuhum, niscaya jika menjumpai aku Nabi hum pada mereka, la aqtulannahum, niscaya akan membunuh sungguh aku Nabi hum pada mereka. Niscaya akan memerangi sungguh aku Nabi hum pada mereka.
qatla Adin, seperti matinya kaum Ad, atau seperti membunuh kepada kaum Ad. Ya. Qatla Adin seperti memerangi pada kaum Ad. Artinya dikikis habis, tidak ada sisanya. Ya. Jadi jika aku menjumpai mereka, pasti akan aku habisi mereka tanpa ada sisa, seperti disiksanya kaum Ad. Haddatsana Sulaiman bin Harbin haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anasin radhiyallahu anhu. Qala, berkata sopo Anas radhiyallahu anhu. Qala, telah bersabda sopo an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma bu'itha, tidak diutus sopo nabiyun, seorang nabi, illa, kecuali anzaro, menakut-nakuti dia nabi, ummatahu, pada umatnya nabi, al-a'waro al-kadzdzaba, al-a'waro, ya, tentang si buta sebelah, si buta matanya sebelah, al-kadzdzab, yang tukang dusta, ya, yaitu Dajjal. Ya. Ini Nabi bersabda, ya, tidaklah diutus seorang nabi, melainkan nabi itu menakut-nakuti umatnya tentang adanya Dajjal. Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah itu pasti, ya, menakut-nakuti kepada umatnya tentang akan datangnya Dajjal. Ala, ingatlah, innahu, sesungguhnya Dajjal, iku a'waru, buta mata sebelah. Wa inna rabbakum, dan sesungguhnya Tuhan kalian, laisa, tidak ada siapa, rabbakum, iku bi'a'waro, buta mata sebelahnya. Dan ketahuilah bahwa Dajjal itu buta mata sebelahnya, sedangkan Tuhan kalian tidak buta. Wa inna baina ainaihi, dan sesungguhnya di antara kedua matanya Dajjal, maktubun, ditulis, opo kafirun, lafad kafir. Dan di antara kedua matanya Dajjal itu tertulis lafad kafir. Haddatsana Ismail haddatsana akhi an Sulaiman an Thawr an Abil Ghaits an Abi Hurairah. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku qala, Nabi telah bersabda, awwaluman, pertama kalinya orang, yud'a, yang dipanggil dia, yaumal kiamati, pada hari kiamat, iku Adamu, Nabi Adam. Di pertama kali orang yang dipanggil di hari kiamat besok adalah Nabi Adam. Fataro'a, maka sama melihat, sopo dzurriyyatuhu, anak turunnya Nabi Adam. Lalu anak turunnya Nabi Adam pada melihat kepada Nabi Adam. Fayuqalu, maka dikatakan, hadza abukum, hadza ini iku abukum, bapak sekalian, yaitu Adamu, Adam. Ini loh Adam, bapak kalian, nenek moyang kalian. Fayaqulu, maka berkata sapa Nabi Adam, labbaik, dalem, wa sa'daik, dan dalem,
Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, akhrij, mengeluarkanlah kamu Adam, ba'sa jahannam, pada kirimannya neraka jahannam, min dzurriyyatika, dari anak turun kamu Adam. Lalu Allah berfirman, wahai Adam, keluarkanlah anak turun kamu yang akan dikirim ke neraka jahanam. Mana? Ya, kiriman neraka jahanam dari anak turun kamu. Keluarkan. Fayaqulu, maka berfirman maka berkata sapa Nabi Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kam, berapa, ukhriju, mengeluarkan aku Adam. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah, berapa yang aku keluarkan ya Allah dari anak turunku untuk kiriman neraka jahanam? Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah, akhrij, mengeluarkanlah kamu Adam, min kulli mi'atin, dari setiap 100 orang, tis'atan wa tis'ina, 99 orang. Lalu Allah berfirman, ya, setiap 100 orang, ya, kirimkan ke neraka jahanam 99. Jadi 99 ke neraka, yang satu masuk surga. Faqalu, maka berkata mereka, para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idza ukhidha, ketika diambil, minna, dari kami, min kulli mi'atin, dari setiap 100, sopo tis'atun wa tis'una, 99, famadha, maka apakah, iku ya beko, tersisa, minna, dari kami. Lalu mereka, ya, bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau dari kami, ya, setiap 100-nya itu diambil 99 untuk kiriman neraka, lalu ya, apa masih ada, ya, sisa? Apa masih ada sisa? Kalau dari manusia umatmu, ya kan, dari manusia, ya, kalau dari manusia, mulai dari, ya, Nabi Adam, ya kan, itu diambil 99 dan sisa 1 ke surga, yang lain ke neraka. Lalu apakah ada sisa untuk kami yang masuk ke surga? Maksudnya apakah kami kebagian bisa masuk surga? Qala, bersabda siapa Nabi, inna ummati, sesungguhnya umatku, fil umam, di dalam beberapa umat, iku kasya'aratil baydo, seperti rambut putih, fit thawril aswadi, di sapi yang hitam. Lalu Nabi bersabda, ya, bahwa umatku itu kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu seperti rambut putih, ya, belentong putih, bulu sapi putih
yang nempel di sapi yang hitam. Ya kan? Jadi sapi itu warnanya hitam, lalu ada belentongnya sedikit putih. Nah, itulah umat saya. Nah, sehingga ya kan, yang 99 ya kan, itu ya banyak dari golongan umat-umat terdahulu ya kan. Nah, karena umat dahulu itu jumlahnya sudah banyak sekali. Haddatsani Yusuf ibnu Musa haddatsana Jarir anil A'mash an Abi Shalih an Abi Sa'id qala, berkata sopo Abi Sa'id, qala telah bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu berfirman sopo Allahu Allah, ya Adam, wahai Adam, fayaqulu, maka berkata sopo Nabi Adam, labbaik wa sa'daik, labbaik dalem, wa sa'daika dan dalem, wal khairu dan kebaikan iku fi yadaika di tanganmu atau pada kedua tanganmu ya Allah. Qala, bersabda siapa Nabi, yaqulu berfirman siapa Allah, akhrij, mengeluarkanlah kamu Adam, ba'tsan nar, pada kiriman neraka. Wahai Adam, keluarkan anak turunmu yang akan dikirim ke neraka, yang kejatah jadi kiriman neraka. Qala, berkata sapa Nabi Adam, wama, dan apakah ba'tsun nari, kiriman neraka? Maksudnya bagaimana ya Allah dengan kiriman neraka itu? Qala, berfirman siapa Allah, min kulli alfin, dari setiap 1000, tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'ina, 999. Jadi tis'at mi'atin 900, wa tis'atan dan 9, wa tis'ina dan 90. Maksudnya 999. Lalu ya, Allah berfirman, ya, kiriman neraka itu setiap 1000 diambil 999 untuk dikirim ke neraka. Fadzaka, maka demikian itu, iku hina yashibu, ketika beruban, sopo as-saghiru, anak kecil, wa tadau, dan meletakkan, melahirkan, sopo kullu dzati hamlin, tiap-tiap wanita yang hamil, hamlaha, pada kandungannya. Wataro, dan melihat engkau Muhammad, annasa, pada manusia, sukaro, orang-orang yang mabuk, wamahum, dan tidak ada mereka, iku bisukaro, orang-orang yang mabuk, yang sebenarnya mereka tidak mabuk, karena ya kondisi pada hari itu, hari kiamat. Walakinna azab Allah, akan tetapi siksaan Allah, iku syadidun, berat. Ya, karena kondisi hari itu memang luar biasa, yaitu siksaan Allah yang sangat berat. Jadi kejadian itu, ya, kejadian setiap 1000 dikirim ke neraka 999, itu kejadian nanti di hari kiamat, yaitu ketika anak kecil sudah beruban, wanita hamil melahirkan kandungannya, manusia kamu lihat mabuk, padahal sebenarnya tidak mabuk, tapi karena siksaan Allah yang berat. Fashtadda, maka berat, fashtadda, maka menjadikan berat, opo dzalika, demikian itu sabdanya Nabi,
alaihim atas mereka para sahabat. Nah, rupa-rupanya sabda Nabi itu membuat para sahabat berat. Wah, gimana ini? Kalau dari 1000 diambil 999 untuk neraka, apakah kita bisa masuk surga? Faqalu, maka berkata mereka para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna, manakah kita, dzalikar rajul, demikian itu rajul. Wah, apa yang mungkin kita ini termasuk rajul yang masuk surga? Nah, sedangkan dari 1000 diambil 999. Kira-kira apa ya bisa, ya kan? Kita ini masuk surga kalau melihat begitu kecilnya jumlah ahli surga dan begitu besarnya jumlah ahli neraka. Qala, bersabda siapa Nabi, abasyiru, bergembiralah kalian. Karena fa inna min Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya dari Ya'juj Ma'juj, alfun, 1000. Wa minkum, dan dari kalian, rojulun, 1 orang laki-laki. Karena ya, bandingannya dari Ya'juj Ma'juj 1000, dari kalian 1 orang. Nah, tsumma qala, kemudian bersabda siapa Nabi, walladzi, demi zat nafsi, diriku Nabi, fi yadihi, di tangannya zat. Ini sesungguhnya aku Nabi, ikulah atma'u, niscaya berharap aku, antakunu, menjadi kalian, thulutsa ahlil jannati, sepertiganya ahli surga. Demi zat yang tanganku, yang diriku ada di tangannya, saya berharap kalian menjadi sepertiganya ahli surga. Jadi sepertiga ahli surga itu dari kalian. Qala, berkata sopo Abi Sa'id, fahamidna, maka memuji kami Allah, pada Allah, wa kabbarna, dan takbir kami. Tsumma qala, kemudian bersabda siapa Nabi, walladzi, demi zat nafsi, diriku fi yadihi, di tangan zat, ini sesungguhnya aku Nabi, ikulah atma'u, niscaya berharap aku, antakunu, menjadi kalian, syatra ahlil jannati, separuhnya ahli surga. Inna mathalakum, sesungguhnya perumpamaan kalian, fil umami, dibandingkan umat-umat terdahulu, iku kamathalis sya'arah al-baydha, seperti rambut putih, fi jildi thawri al-aswadi, di kulit sapi yang hitam, awir rokok mati, atau maknanya, atau belentong, fi dhira'il himari, di dhira'nya himar, atau di lengannya himar, atau belentong yang ada di lengan himar. Ya. Jadi himar itu warnanya, ya kan, coklat, lalu ada belentong putih sedikit di lengannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ya, ongkek-ongkek, ya, istirahat sejenak, silahkan istirahat, monggo.
Mari kita lanjutkan materi kita sampai halaman 112. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Yunus an Az-Zuhri haddatsani Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi? Yaqbidu, menggenggam, sapa Allahu Allah al-ardha, pada bumi. Wa yatawi, dan melipat siapa Allah as-samaa, pada langit. Biyaminihi, dengan tangan kanannya Allah. Thumma yaqulu, kemudian berfirman siapa Allah, Anal Malik, ana aku Allah iku al-Maliku, raja. Aina, di mana? Mulukul ardi, raja-raja bumi. Jadi Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Besok di hari kiamat, ya kan, Allah akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Lalu Allah berfirman, aku adalah raja. Mana raja-raja bumi? Ini terjadi besok, ya, di hari kiamat. Haddatsana Yahya bin Bukairin haddatsana Laits an Khalidin an Sa'id bin Abi Hilalin an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'idin al-Khudri. Qala, telah bersabda sapa an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, takunu, akan ada, akan menjadi, opo al-ardu, bumi, yaumal kiamati, pada hari kiamat, khubzatan wahidah, khubzatan, roti, wahidatan, yang satu. Jadi besok di hari kiamat, bumi itu akan jadi roti satu roti, ya, kayak roti bantal, ya, roti apa namanya, ya, yang lain-lain itu, ya, jadi satu roti. Ya. Yatakaffa'uha, membolak-balik, ha, pada roti, sopo al-jabbaru, Allah yang maha memaksa, biadihi, dengan tangannya Allah. Kama yakfa'u, sebagaimana membalik, sopo ahadukum, salah seorang kalian, khubzatahu, pada rotinya ahad, fis safari, di sufra, di taplak. Di nanti roti itu akan, ya, dibalik oleh Allah dengan tangan Allah, ditata oleh Allah dengan tangan Allah. Sebagaimana salah satu kalian, ya, membalik rotinya yang ada di taplak itu. Nuzulan, menjadi persediaan, li ahlil jannati, untuk ahli surga. Nah, roti itu, ya, menjadi persediaan ahli surga, hidangan ahli surga. Fa'ata, maka datang, sapa rajulun, seorang laki-laki, minal Yahudi, dari Yahudi.
Faqala, maka berkata dia rajul, barokah, semoga memberi barokah, sapa Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, alaika, atas kamu, ya Abal Qasim, wahai bapaknya Qasim, maksudnya Nabi Muhammad. Ya. Lalu datanglah seorang laki-laki Yahudi dan dia berkata, semoga Allah memberkaimu, wahai bapaknya Qasim. Ala ukhbiruka, adakah tidak mengkhabari aku rajulka kepadamu, Abul Qasim, binuzuli ahlil jannah, dengan hidangan ahli surga yaumal kiamati, pada hari kiamat. Maukah sampean tak kabari hidangan ahli surga di hari kiamat besok? Qala, bersabda siapa Nabi, bala, iya mau. Qala, berkata dia rajul Yahudi, takunu, akan ada, akan jadi, opo al ardu, bumi, iku khubzatan, roti, wahidatan, yang satu. Jadi besok itu bumi akan menjadi roti. Kama qala, sebagaimana telah bersabda sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, persis seperti yang sudah diceritakan oleh Nabi. Jadi ternyata apa yang diucapkan oleh rajul Yahudi itu sama dengan yang sudah disabdakan oleh Nabi. Fanadhara, maka memandang sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaina, kepada kami, lalu Nabi memandang kami. Tsumma dhahika, kemudian tertawa siapa Nabi, hatta badat, hingga tampak apa nawajiduhu, gigi-giginya Nabi. Tsumma qala, kemudian, nawajid itu gigi apa namanya, yang belakang itu loh, gigi geraham, ya, gigi geraham, ya. Coba diulangi biar jelas lagi. Hatta badat, hingga tampak opo nawajiduhu, gigi gerahamnya Nabi, gigi gerahamnya Nabi, ya. Di gigi yang belakang itu sampai kelihatan, ya. Berarti Nabi tertawa betul, ya. Tsumma qala, kemudian berkata sapa rajul Yahudi, ala ukhbiruka, adakah tidak mengkhabari aku rajulka kepadamu, Abul Qasim, bi idamihim, dengan lauk mereka ahli surga. Maukah kamu tak kabari tentang lauknya ahli surga? Itu tadi kan rotinya, nasinya. Lauknya adalah, qala, berkata dia rajul, idamuhum, lauk mereka, iku balamun, balam, daging ikan balam, wa nunun, dan nun, ikan nun. Di lauk mereka adalah balam dan nun. Qalu, berkata mereka para sahabat, wa ma hadza, dan apakah ini balam dan nun, apa maksud balam dan nun itu? Qala, berkata dia rajul Yahudi, saurun, sapi, wa nunun, dan ikan nun. Maksudnya adalah, ya, daging sapi dan ikan nun. Yakulu, makan atau memakan, min zaidati kabidihima, dari apa, gaji, ya, gaji. Bahasa Indonesianya apa?
lemak ya. Min zaidati kabidihima, dari lemak hati keduanya, sapi dan ikan nun. Jadi dari lemak yang ada di sekitar hatinya sapi dan hatinya ikan nun. Sopo sab'una alfan, 70.000 orang. Jadi lemak yang ada di hati, yang di sekitar hatinya sapi dan ikan nun, itu bisa dimakan oleh 70.000 orang. Haddatsani Abdul Aziz ibnu Abdillah qala, berkata sopo Abdul Aziz ibnu Abdillah, haddatsani Sulaiman an Thawr bin Zaidin an Abil Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku qala, bersabda siapa Nabi, ya'roku, berkeringat, sapa annasu, manusia, yaumal kiamati, pada hari kiamat, hatta yadhaba, hingga mengalir, pergi, maksudnya mengalir ke dalam, opo arokuhum, keringat mereka, fil ardi, ke dalam tanah, sab'ina dhira'an, sedalam 70 dhira' ya. Sedalam 70 dhira'. Wa yuljimuhum, dan membanjiri apa keringat hum, pada mereka, hatta yablugha, hingga sampai apa keringat, adzanahum, pada telinga mereka. Nabi bersabda bahwa besok di hari kiamat itu semua manusia akan berkeringat ya, sampai ya, saking banyaknya keringat itu ya, keringat manusia itu akan masuk ke dalam tanah sedalam 70 dhira'. Jadi masuknya ke dalam tanah sampai 70 dhira'. Kemudian naik ke atas permukaan bumi sampai membanjiri mereka hingga sampai di telinga. Nah, sampai di telinga ya, keringatnya itu. Jadi ke dalamnya 70 dhira', ke atasnya sampai di telinga. Nah, padahal itu keringat ya kan. Bukan air ya, bukan air dari hujan, bukan air dari laut, tapi keringat manusia, saking banyaknya keringat. Berarti saking panasnya keadaan di hari kiamat. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, telah bersabda siapa Nabi, man, barang siapa, kanat, ada, indahu, di sisinya orang, opo mazlamatun, penganiayaan, li akhihi, pada saudaranya, barang siapa yang pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, fal yatahallalhu, maka hendaklah minta kehalalan dia orang, hu, pada saudara, minha, dari penganiayaan, maka segeralah dia meminta maaf, minta kehalalan kepada saudaranya atas penganiayaan itu. Karena fa innahu, maka bahwasannya, laisa, tidak ada, sama, di sana, di akhirat, opo dinarun, dinar, wala, juga tidak ada, opo dirhamun, dirham ya, karena di akhirat besok tidak ada uang ya, nggak ada dinar, nggak ada dirham, artinya semua orang tidak membawa harta, sehingga tidak akan bisa menebus dengan harta kekayaannya. Ya. Jadi yang bisa dibuat untuk menebus adalah amal perbuatan,
bukan kekayaan. Karena tidak ada orang yang datang di hari kiamat dengan membawa kekayaan, itu tidak ada. Maka barang siapa yang pernah menganiaya saudaranya, segeralah untuk meminta maaf, ya, untuk meminta maaf. Karena di sana di akhirat nggak ada uang, nggak ada harta untuk menebus kesalahan itu. Min qabli ayyukhadha, dari sebelumnya diambil, li akhihi, untuk saudaranya orang, opo min hasanatihi, kebaikan-kebaikan dia. Ya. Sebelum besok di akhirat, kebaikan-kebaikan dia diambil oleh saudaranya. Ya. Karena di dunia tidak minta maaf atas perbuatan aniayanya, padahal sudah berbuat aniaya kepada saudaranya, sampai mati nggak minta maaf, akhirnya di akhirat, ya kan, kebaikan-kebaikannya, amal baiknya diambil oleh saudaranya. Nah, sebelum itu terjadi, maka segeralah untuk memohon maaf. Fa illam yakun, maka jika tidak ada lahu, bagi dia orang, opo hasanatun, kebaikan, jika dia tidak mempunyai kebaikan, tidak mempunyai amal baik, ukhidha, maka diambil, opo min sayyiati akhihi, kejelekan-kejelekan saudaranya, faturihat, maka diberikan apa kejelekan, atau dijatuhkan, maksudnya diberikan apa kejelekan, alaihi, atas dia orang. Nah, kalau ternyata dia tidak mempunyai amalan baik, maka kejelekan saudaranya itu diambil, diberikan kepada dia. Dia disuruh menanggung dosanya saudara itu. Nah, ini. Nah, itulah yang terjadi, ya, besok di hari kiamat, di hari hisapan. Nah, maka, ya, pesan dari Nabi, barang siapa, ya, yang masih mempunyai penganiayaan, artinya pernah berbuat kesalahan pada saudaranya, pernah aniaya pada saudaranya, segeralah untuk memohon maaf, untuk menghalalkan penganiayaan itu dari saudaranya. Sebelum nanti, ya, kebaikan-kebaikan dia diambil untuk saudara-saudaranya. Amalan-amalan, sebelum amalan-amalan baik dia diambil untuk saudaranya itu, ya. Atau kalau memang amalan baik dia tidak punya, maka kejelekan-kejelekan saudaranya akan diberikan kepada dia, dibebankan kepada dia, ditanggungkan kepada dia, sebelum itu terjadi, ya. Haddatsani Saltu bin Muhammadin haddatsana Yazid bin Zurai'in wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Wa naza'na, dan mencabut kami Allah, ma, pada apa-apa, fi sudurihim, di dalam hati mereka orang-orang iman, min ghillin, dari, ya, apa, prasangka jelek, unek-unek jelek, ya. Jadi prasangka jelek yang ada di dalam hati orang-orang iman itu kami hilangkan, ya. Ini membahas ayat ini. Qala, berkata sopo Yazid bin Zurek,
Haddatsana Sa'idun an Qatadah an Abil Mutawakkil an-Naji anna Aba Sa'idin, sesungguhnya Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu iku qala, berkata dia Aba Sa'id Al-Khudri, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhlusu, lepas, maksudnya selamat, sopo al-mu'minun, orang-orang iman, minan nari, dari neraka. Jadi besok orang-orang iman akan terlepas dari neraka, akan selamat dari neraka. Lalu fayuh basun, maka ditahan mereka, orang-orang iman, ala kontorotin, di suatu gedung, bainal jannah, di antara surga, wan nari, dan neraka. Lalu kemudian mereka ditahan di suatu gedung yang terletak di antara surga dan neraka. Fayuqassu, maka dikisos, dibalas, li ba'dihim, untuk sebagian mereka, min ba'din, dari sebagian, opo madzalim, penganiayaan. Lalu disitulah, di gedung itulah, ya kan, dilaksanakan hukum kisos. Ya, dilaksanakan hukum kisos di antara mereka. Kanat, yang telah ada apa madzalim, bainahum, di antara mereka, fit dunya, di dunia. Yang mana madzalim itu ya, telah mereka lakukan selama di dunia. Hatta, sehingga idza hudzibu, ketika dibersihkan mereka, wanuku, dan dibersihkan mereka, maksudnya ketika sudah bersih semua dari dosa, ya, kisos-kisos sudah dijalankan, ya kan, udzina, maka diberi izin lahum, bagi mereka, fi dukhulil jannati, di dalam masuk surga. Ketika mereka sudah dibersihkan dari dosa-dosa, ya kan, dari neraka sudah lolos, dari hukum kisos sudah lolos, selesai semua, nah, maka mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Fawalladzi, demi zat, nafsu Muhammadin, diri Muhammad, biyadihi, di tangan zat, la ahaduhum, niscaya salah satu mereka ahli surga, orang-orang iman, iku ahda, lebih mengetahui, bimanzilihi, pada tempat tinggalnya, ahad, fil jannati, di dalam surga, minhu, daripada dia, ahad, bimanzilihi, pada tempat tinggalnya, karena yang ada apa tempat tinggal, fid dunya, di dunia. Demi zat, diriku ada di tangannya. Ya. Jadi mereka, ya, ahli surga itu lebih tahu pada tempatnya di surga, lebih tahu pada alamat tempatnya di surga daripada, ya, tempat tinggalnya di dunia. Jadi mereka lebih tahu pada tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggal waktu di dunia. Haddatsani Yahya bin Yusuf akhbarana Abu Bakar an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Qala berkata sapa Abu Hurairah. Qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'isa rugi sapa abdud dinar, hambanya dinar, wa dirham dan hambanya dirham, wal qatifah dan hambanya selimut, wal khomisoti dan hambanya khomisoh, hambanya selimut. In u'tiya, jika diberi dia hamba, radhiya maka senang dia. Wa illam yu'ta, dan jika tidak diberi dia, lam yardho maka tidak ridho dia. Nabi bersabda, rugi hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya selimut, hambanya khomisoh, hambanya selimut. Artinya orang yang hanya mengejar urusan dunia saja. Jadi yang dikejar hanya urusan dunia, ya kan? Kena wis kesel ya turu. Nah, nanti bangun dunia lagi. Nah, rugi orang-orang yang hanya mengejar urusan dunia. Ya. Jika dia diberi, ya kan, diberi rezeki oleh Allah, dia senang. Tapi jika tidak diberi, dia tidak ridho. Ya, bukannya sabar, ya menunggu, tapi yang ada hanyalah kemarahan. Ya. Bukannya ya bisa menerima bahwa itu qadar, belum rezekinya, tapi malah marah, malah ya kan, emosi, ya tidak mengakui, bahkan kafir kepada Allah. Haddatsana Abu Asim an Ibnu Jurayjin an Atha'in. Qala berkata sapa Atha. Sami'tu telah mendengar aku Atha Ibnu Abbasin pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yaqulu berkata sapa Ibnu Abbas. Sami'tu telah mendengar aku Ibnu Abbas an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, Nabi bersabda, laukana seandainya ada libni Adam bagi anak Adam, opo wadiani dua jurang, min malin dari harta, labetagho niscaya mencari dia, thalithan pada jurang ketiga. Nabi bersabda, seandainya anak Adam itu sudah mempunyai harta dua jurang, pasti dia mencari jurang yang ketiga, harta yang ketiga. Ya. Artinya apa? Artinya anak Adam itu tidak akan, ya kan, selesai, tidak akan berhenti dari mencari harta. Jadi anak Adam itu terus merasa kurang, ya, tidak akan merasa puas, tidak akan merasa cukup dari dunia. Dia selalu merasa kurang. Wala yamla'u, dan tidak memenuhi jaufa bani Adam pada perutnya anak Adam, opo illat turab, kecuali tanah, maksudnya mati. Dan yang bisa memenuhi perutnya anak Adam itu hanya mati, hanya tanah. Jadi kalau sudah mati ya sudah, berhenti. Selama anak Adam itu belum mati, ya tidak akan merasa cukup, ya terus merasa kurang.
sudah punya 2 ya kurang yang ketiga, sudah punya yang ketiga ya pengen yang keempat. Nah, itulah sifatnya anak Adam. Ya. Sudah punya ya kan sepeda motor. Nah, sebenarnya ya sudah cukup ya kan. Tapi berangan-angan lagi gimana nabung pengen punya mobil. Itulah memang ya sifat manusia. Begitu sudah punya mobil, sudah cukup mobil baru ya kan. Honda Jazz atau ya apalah. Ya masih angan-angan lagi ya kan. Pengen punya kereta api. Karena kereta api lebih panjang daripada mobil ya kan. Nah, mobil hanya 1 gerbong. Ya, kalau kereta api bergerbong-gerbong. Isinya banyak ya. Bisa untuk membawa orang sak kampung. Wah, itulah manusia ya. Walaupun nggak bisa beli kereta ya, beli kereta kelinci. Ya, itulah manusia ya kan. Manusia seperti itu ya kan. Nah, yang bisa menyelesaikan manusia itu hanyalah kematian. Wa yatubu dan menerima taubat sapa Allahu Allah alaman atas orang taba yang bertaubat dia. Dan Allah menerima taubat kepada orang yang mau bertaubat. Artinya walaupun sifatnya anak Adam itu aslinya begitu, tapi oleh Allah orang yang mau bertobat akan diterima tobatnya. Nah, ini. Makanya ya, walaupun sifat aslinya seperti itu harus diimbangi ya. Harus diimbangi dengan banyak baca istighfar, dengan banyak membaca Al-Qur'an ya. Sehingga antara urusan dunia dengan urusan akhirat itu bisa imbang ya. Walaupun ya punya keinginan banyak di dunia, tapi keinginan derajat tinggi di surga juga tinggi, ya, termasuk infaknya ya, ditingkatkan, sedekahnya ditingkatkan. Nah, ini untuk mengimbangi ya, sehingga harta yang dimiliki menjadi harta yang barokah, ya kan, untuk sabilillah, ya, untuk pembelaan ya kepada du'afa, kepada fakir miskin dan lain-lain. Haddatsani Umar bin Hafsin, haddatsani Abi, haddatsana Al-A'mash. Qala berkata sapa A'mash. Haddatsani Ibrahim At-Taimi Anil Harits bin Suwaidin qala berkata sapa Abdullah qala telah bersabda sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayyukum manakah kalian malu warithihi harta warisnya iku ahabbu lebih disenangi ilaihi kepadanya ayu min malihi daripada hartanya ayu hartanya sendiri. Nabi bersabda yang merupakan pertanyaan sabdanya itu, mana di antara kalian yang lebih senang pada harta warisan daripada senang pada hartanya sendiri? Mana? Qalu berkata mereka para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna tidak ada dari kami sopo ahadun seseorang illa kecuali maluhu harta dia ahad iku ahabbu lebih disenangi ilaihi kepadanya. Lalu para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, semua dari kami ini
pasti lebih senang pada hartanya sendiri daripada pada harta warisan. Ya tentulah Nabi senang pada hartanya sendiri, lebih senang pada hartanya sendiri. Qala bersabda siapa Nabi, fa innama lahu, maka sesungguhnya hartanya ahad iku ma apa-apa qaddama yang telah mendahulukan dia. Ketahuilah bahwa hartanya ahad, harta yang menjadi miliknya sendiri, itu adalah harta yang dia sedekahkan, harta yang telah dia infakkan, yaitu hartanya sendiri. Wa malu warithihi, dan harta warisannya ahad iku ma apa-apa akhara yang mengakhirkan dia ahad. Sedangkan harta warisnya itu adalah harta yang belum dia infakkan. Sehingga ya kan, kalau dia mati ya akan diwaris oleh ahli warisnya. Nah, maka berarti kalau lebih senang pada hartanya sendiri, maka harus senang apa? Infak, ya kan. Kalau senang pada hartanya sendiri ya harus senang infak, karena yang dinamakan harta sendiri itu ya harta yang sudah diinfakkan. Nah, sedangkan harta waris itu ya harta yang masih ditunda-tunda, yang disimpan-simpan, ya dimasukkan ke mana itu, brankas, ya kan, disimpan di bank. Nah, sehingga ya, begitu mati ya sudah ahli warisnya yang menikmati. Ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling banyak manfaat dan barokah. Kita cukupi sekian. Ini bonus ya. Ini pulang lebih cepat. Ya, insya Allah juga pada suka, ya kan. Tidak hanya saya yang senang, tapi para peserta insya Allah juga senang. Nah, ini ya, ini namanya bonus ya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Ya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Wa man يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.